Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bernafas secara gratis, untuk menghirup udara segar yang bebas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudara kita, saat kebetulan kemarin saya baru saja nengok kawan saya di rumah sakit holistik namanya. Rumah sakit holistik itu di Purwakarta. Rumah sakit yang menangani pasien secara keseluruhan dari berbagai sisi. Tapi meninggal juga. Kita menyaksikan betapa saudara-saudara kita yang dirasukan itu berbagai macam penyakit. Pertama kali masuk saya menyaksikan orang yang tidak bisa ngangkat gelas. Lagi di terapi, ngangkat gelas saja nggak bisa dan hidupnya menjadi sengsara. Lah kita jangankan ngangkat gelas, ngangkat meja yang berat aja masih sanggup gitu. Artinya betapa harga kesehatan sangat berarti bagi kita. Mumpung kita sehat, maka manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang betul-betul memberi nilai faedah bagi kita, bagi agama, dan bahkan bagi masyarakat lingkungan kita. Orang yang sakit ini permintaannya hanya satu permintaan, sehat. Minta sehat. Tapi kalau kita orang yang sehat, permintaannya apa? Banyak sekali, macam-macam permintaan. Karena itu kesempatan sehat inilah banyak minta kepada Allah dan jaga kesehatannya. Sekali lagi bersyukur kepada Allah bahwa kita dikasih kesehatan, bisa bernafas dengan lega, gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara kita yang di rumah sakit, satu selang harganya jutaan, belum lagi tabungnya. Apalagi musim kemarin waktu Covid, tabung itu rebutan dengan harga yang sangat mahal sekali. Kita sekali lagi sehat dan bersyukur kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita akan membawakan tema dari kitab Nashaihul Ibad. Di sana membicarakan tentang jangan bangga dengan perbuatan dosa. Mohon maaf, perjalanan dunia ini semakin tua dirasa semakin nikmat. Karena apa? Fasilitas dunia semakin lengkap. Fasilitas yang diberikan oleh Allah dengan perkembangan teknologi, kecerdasan manusia, kemudian faktor alam dan sebagainya, itu semakin lengkap. Ketika kita memanfaatkannya dengan benar, maka kehidupan dunia ini semakin nikmat. Ketika kehidupan dunia semakin nikmat, biasanya orang akan banyak dilalaikan oleh kehidupan yang nikmat itu. Dan kenikmatan itu ternyata kemudian beragam
dipertunjukkan dalam kehidupan kita, kenikmatan itu sangat beragam. Ada kenikmatan yang betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada kenikmatan yang kemudian menimbulkan masalah karena maksiat. Dan ketika orang lalai dalam kenikmatan, kemudian kenikmatannya adalah kenikmatan maksiat, maka ini pertanda bahaya bagi dia. Karena digambarkan di sini dalam Nasaihul Ibad, am ba'diz zuhad, dari sebagian ahli zuhud, wa humul ladzina ihtaraqu wa humul ladzina ihtaqaru ad-dunya wa lam yubalu bima wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang ahli zuhud itu orang yang sudah tidak lagi memperdulikan dunia. Dulu pengertian ahli zuhud adalah orang yang tidak peduli sama dunia, dan dia hanya mengambil manfaat sedikit saja untuk kepentingan dirinya sendiri. Konsep itu kemudian berubah. Zuhud itu adalah bukan berarti orang yang tidak butuh sama dunia. Dunia dia kuasai secara keseluruhan. Sebab para ahli zuhud kayak Imam Al-Ghazali, kemudian ahli-ahli zuhud yang lain, itu ternyata mereka bukan orang miskin, tapi orang kaya raya. Bahkan sering memenangkan tender dalam proyek-proyek besar. Tapi kekayaannya bukan menguasai dirinya, tapi kekayaannya dikuasai oleh dirinya. Sehingga untuk apapun dia berikan, terutama untuk perjuangan agama Allah. Ini zuhud. Nah, kata mereka, man arnaba dzamban, barang siapa yang berbuat dosa, aitahammalahu, yakni dia tahu bahwa perbuatannya itu adalah mengandung dosa. Dia tahu bahwa perbuatannya itu adalah merupakan maksiat, melawan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa huwa yadhhak, kemudian orang itu dengan tertawa melaksanakannya, dengan bangga melakukan perbuatan dosa itu. Ai wal halu annahu yafrahu bitahammulihi, dalam pengertian ini orang ini tahu persis kalau itu adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, tapi ketika melaksanakannya dia penuh dengan bangga. Bahkan dia tertawa bahagia melaksanakan dosa, merasa hebat melaksanakan dosa itu. Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yubki, maka Allah akan memasukkan orang ini ke dalam neraka dalam keadaan menjerit, betul-betul dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullahu ta'ala lidzalik. Harusnya orang yang berdosa, orang yang melakukan perbuatan dosa tadi, dia menyesali perbuatannya, kemudian menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, dan kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosanya tadi dihapuskan oleh Allah. Tapi ada orang yang bangga dengan dosa. Kita sering mungkin menyaksikan orang yang bangga dengan dosa, bahkan dia cerita tentang perbuatan dosanya, dan ketika cerita itu diikuti dengan kebanggaannya, diikuti dengan kesombongannya. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, digambarkan oleh Rasulullah,
kullu ummati mu'afan, kata Rasulullah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang mujaharah. Mujaharah itu orang yang terang-terangan berbuat dosa dan kemudian dia sambil tertawa bangga dengan perbuatan dosanya. Dia tidak bisa diampuni oleh Allah. Digambarkan keterangannya di sini. Wa innal mujaharati, yang dimaksud dengan mujaharah, ayyamalar rajulu bil laili amalan, di malam hari dia melakukan perbuatan dosa, thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi, dan di pagi harinya perbuatan dosanya tadi, aib perbuatan dosanya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, aibnya. Ini maha kasih sayang Allah. Bisa saja di malam hari itu ketika kita melaksanakan perbuatan dosa, ada orang lain yang melihatnya orang itu karena didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam itu tidak ada satupun yang mengetahui atas perbuatan dosa kita, dan pagi harinya aib perbuatan dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fayaqul, kemudian orang itu bercerita kepada temannya, ya fulan, wahai temanku, Pak Mulo diceritain, yang lain diceritain, amiltul bariha kada wa kada, tadi malam saya menemukan minuman yang baru, mereknya baru datang dari luar negeri. Begitu diminum, kita betul-betul membayangkan fly, bermacam-macam, dan dengan wah, dia begitu bangganya, begitu senangnya bercerita tentang dosa. Apalagi kemudian bercerita didampingi dengan seorang perempuan, diceritakan tentang perempuannya seperti apa, dan kemudian bercerita seperti itu, dia bangga. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimaafkan. Kalau demikian, ketika kita kembali kepada pelajaran yang lalu, berarti sudah ada 3 perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Pertama, syirik. Syirik tidak bisa diampuni oleh Allah dosanya. Yang kedua, dosa sebab sombong. Pertemuan yang lalu kita bahas ada 2 dosa. Dosa sebab sombong dan dosa sebab nafsu. Dosa sebab sombong seperti dilaksanakan oleh syaitan, itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Tapi dosa sebab nafsu, dorongan, seperti yang dilaksanakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, kemungkinan besar untuk bisa dimaafkan. Sekarang hari ini bertambah lagi ada dosa yang tidak bisa diampuni, yang dilaksanakannya, dilakukannya dengan penuh bangga, diceritakan dosa itu dengan bangga, padahal Allah sudah menutup aib dosa itu. Ya, kalau Allah sudah menutupnya, nggak usah diceritakan, nggak ada orang tahu. Kita berbuat dosa, nggak ada orang tahu, malah kita bercerita. Ini betapa dosa yang ada dalam perbuatan maksiat seperti ini. Pertama, berbuat dosanya sudah maksiat. Yang kedua, Allah sudah menutupi, tapi dia buka, berarti membuka aib yang telah ditutup oleh Allah, melawan kasih sayang Allah. Double dosa. Maka kata Rasulullah, seluruh umatku akan diampuni, dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang suka bercerita tentang perbuatan dosanya, dan ceritanya itu penuh dengan kebanggaan. Sebab bisa jadi
Kalau kita bercerita tentang dosa, kemudian setan mendorong kita, dan kemudian setan juga ikut menggoda orang yang mendengarkan cerita kita tentang dosa itu, kemudian dia betul-betul tergoda, dia termakan oleh cerita kita, kemudian bisa juga termakan oleh setan, mau mengikuti perbuatan yang kita ceritakan itu, maka double dosa kita. Dan dosanya terus. Ketika dia tetap melaksanakan dosa yang kita ceritakan, maka kita akan mendapatkan dosa dari apa yang orang lain lakukan karena cerita kita. Betapa bahayanya cerita tentang dosa. Kenapa? Karena digambarkan di sini, harusnya dia bukan bercerita tentang dosa itu, tapi haknya dia itu adalah menyesal atas perbuatannya dan kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Masya Allah, miris kita. Karena itu kalau ada orang bercerita tentang dosa, cegah. Jangan sampai dia berkelanjutan berceritanya. Sudah, jangan kau cerita itu, hentikan cerita itu. Atau bahkan ketika dia tetap bercerita tentang dosanya dan kemudian kita tidak mencegahnya, yang dikhawatirkan oleh kita bencana akan menimpa orang itu dan kemudian ikut menimpa kita. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khas." Hendaklah kalian takut kepada Allah, takut kepada satu fitnah yang akan menimpa bukan saja orang yang berbuat zalim, bukan saja kepada orang yang berbuat dosa, tapi dia akan menimpa juga kepada sekitar orang yang tidak berbuat dosa itu. Orang yang berbuat dosa sendirian tapi dibiarkan oleh kita, dan kemudian dengan bangga dia bercerita tentang dosanya, Allah kemudian menurunkan azab kepadanya. Azab itu ternyata menimpanya bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada orang di sekelilingnya. Orang di sekelilingnya ini padahal bukan orang yang berdosa, tapi dia atas dosa orang lain akan terkena azab. Takutlah, kata Allah, pada satu fitnah yang akan menimpa satu kaum, yang bukan saja menimpa kepada orang-orang yang zalim, tapi juga kepada orang yang tidak zalim. Orang-orang yang tidak berdosa akan terkena karena diamnya orang tadi. Kebanggaan terhadap dosa itu dulu Ebit GAD itu pernah menyanyikan, tapi sayang tidak difahami oleh kita. Judulnya itu kalau nggak salah berita kepada kawan. Dalam salah satu baitnya mengatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita karena selalu salah, terusannya selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Lagu itu dibuat ketika berbagai macam bencana menimpa bangsa kita. Ebit kemudian mengeluarkan lagunya. Bisa jadi Allah sudah bosan dengan tingkah laku kita karena perbuatan dosa. Kita bangga-banggakan perbuatan dosa itu. Hati-hati, kata Rasulullah. Hati-hati. Jangan sampai kita bercerita tentang dosa kita. Kalau kita berbuat dosa dan kemudian tidak ada orang lain yang tahu sama sekali, itu berarti Allah menutup aib kita. Segera kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menyesali perbuatan itu. Jangan kemudian malah kita bercerita tentang dosa itu. Sama dengan kesombongan, keangkuhan yang dilakukan oleh syaitan. Karena kita termasuk kawan-kawannya setan, orang-orang yang berdosa ini. Sekali lagi Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, seluruh umatku akan diampuni oleh Allah
kecuali fajir. Fajir adalah kecuali al-muhajir. Fajir orang yang berdosa, al-muhajir, al-mujahir. Al-mujahir adalah orang yang senang bercerita tentang dosanya dan bangga menceritakannya itu. Harusnya kita malu punya dosa itu, malu ditutupi, itu aib. Karena apa? Dosa itu beban bagi kita. Orang yang banyak dosa, maka hatinya akan semakin keruh, tertutup hatinya dari dosa-dosanya itu, sehingga sinar hidayah susah untuk masuk. Ibarat cermin, ketika banyak debu, banyak kotoran, kemudian cermin itu kita senter, maka dia sinar cahaya itu tidak akan tembus di balik cermin itu, karena begitu tebalnya debu-debu kotoran yang nempel di cermin itu. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita banyak dosa, apalagi kita bangga dengan dosa itu dan kemudian bercerita dengan kebanggaannya, semakin tebal kotoran-kotoran dosa itu di hati kita, maka semakin sulit sinar hidayah, sulit sinar ilmu masuk ke dalam hati kita. Maka beruntung kita yang ada di tempat ini, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Setiap selesai sholat kita minta ampun kepada Allah, mohon diampuni segala dosa. Bahkan ada salah satu doa, yang doa itu khusus minta ditutup aib kita, minta diampuni dan minta ditutup aib kita, celah-celah kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita ditutup, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon, bahkan ada doa yang kita mohon kepada Allah agar Allah menutup aib kita. Lah, kita mohon menutup aib kita, di sisi lain ada teman kita yang justru mengumbar cerita-cerita tentang dosa diri. Maka orang-orang seperti ini tidak diampuni, tidak diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya berbuat dosa, paginya dosa itu ditutup oleh Allah, aib dosanya, aib perbuatan dosa tadi ditutup, tapi malah dia bercerita tentang dosa itu. Itu betapa besarnya dosa itu. Sudah berbuat dosa, bercerita lagi. Maka segeralah kita hamba-hamba Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa ini. Karena Allah dengan tegas itu dalam surat Al-Maidah mengatakan, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang bertaubat sesudah dia melaksanakan perbuatan zalim, sesudah dia melakukan perbuatan dosa, dan kemudian wa aslah, memperbaiki dirinya. Setelah berbuat dosa, dia menyesal, kemudian bertaubat, dia memperbaiki dirinya, tidak lagi mengulangi perbuatan dosanya, kemudian memperbaiki ibadah-ibadahnya, menyempurnakan amal-amalnya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah sesungguhnya menerima taubatnya orang itu. Jangankan perbuatan dosa yang baru satu kali kita laksanakan. Dalam hadis Rasulullah itu digambarkan ada orang yang berbuat dosa, membunuh orang lain sampai 99 orang. Ketika 99 orang ini dia sudah membunuh, dia bertanya kepada rahib,
Dia bercerita, saya sudah membunuh orang 99. Apakah dosa saya bisa diampuni? Rahib tadi menjawab, dosamu terlalu besar, maka tidak mungkin diampuni oleh Allah. Akhirnya orang tadi membunuh rahib itu, dan dia adalah korban yang ke-100. Tapi kemudian dia bertemu dengan ahli ibadah, bertanya kepada ahli ibadah, wahai hamba Allah, apakah dosa saya diampuni karena saya telah membunuh 100 orang, yang terakhir adalah seorang rahib yang saya bunuh? Maka dia mengatakan, pintu taubat terbuka lebar untukmu dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Syaratnya satu, kata ahli ibadah, syaratnya satu, kamu tinggalkan kampung itu, bergeraklah kamu menuju satu kampung yang ada di sana, temui orang alim yang ada di sana, dan Anda bertobatlah di hadapan orang alim itu di kampung itu. Orang ini berjalan menuju kampung yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Ternyata di tengah-tengah jalan, belum sampai ke kampung itu, dia meninggal dunia. Belum sempat bertobat sampai di kampung tersebut. Akhirnya malaikat penyiksa itu menarik orang tadi untuk dibawa ke neraka. Tapi datang malaikat rahmat, menarik juga, kata malaikat rahmat, ini jangan dimasukkan ke dalam neraka. Enggak bisa, ini adalah orang yang senantiasa berbuat dosa, kata malaikat rahmat. Dua malaikat ini saling tarik menarik dua orang tadi. Kemudian datang malaikat yang ketiga, diukur saja jaraknya, di mana dia tempat mendapatkan bimbingan petunjuk tadi, menuju satu tempat ke arah yang akan dia tuju. Dengan tempat meninggalnya itu jaraknya lebih jauh mana? Ternyata begitu diukur, jaraknya adalah lebih jauh dari dia meninggal dengan tempat asalnya dibanding di mana dia meninggal dengan tempat tujuan. Tempat tujuannya berarti sudah dekat. Dan Allah kemudian mengampuni dosanya. Dalam hadis Rasulullah berkata, betapa sebesar apapun dosa bisa diampuni, asal jangan bangga dengan dosa, jangan bercerita dengan penuh kebanggaan pada dosa itu, tapi dia menyesali dan ingin bertobat, minta ampun kepada Allah. Dosa kecil yang kita bangga-banggakan, dosa itu akan menjadi besar dan susah diampuni. Susah diampuni. Karena itu sekali lagi jamaah sekalian, sebesar apapun dosa Allah akan mengampuni, tapi jangan pernah bangga dengan dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, segera kita bertobat, mohon ampun. Dosa yang kecil kita beristighfar kepada Allah, perbanyaklah istighfar, istighfar kepada Allah. Dosa besar kita bertobat untuk tidak mengulang kembali atas dosa-dosa itu. Kita kadang nggak terasa berbuat dosa. Dosa-dosa yang kecil kadang kita nggak terasa. Jika itu dibiarkan akan menumpuk menjadi besar. Maka sering-seringlah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Setelah selesai sholat, jangan assalamualaikum lantas jalan. Itu doanya berubah nantinya itu. Mestinya Allahumma antas salam, berubah Allahumma lantas jalan. Jangan sampai kemudian lakukan istighfar. Kenapa? Setelah sholat kita beristighfar, bisa jadi sholat kita lalai, pikiran kita kemana-mana ketika kita sedang sholat. Dan justru biasanya ketika kita sholat, bahkan pikiran kita justru berkembang karena setan menggoda kita. Saat mau sholat kita kehilangan kunci motor. Mana kunci motor? Belapakan kita kesana kemari. Begitu sholat ingat langsung, waduh, di tempat wudhu saya naruh kunci motor. Itu rasanya kita ingin segera saja sholat selesai. Begitu assalamualaikum langsung lari. Jangan sampai, istighfar dulu, karena itu bisa jadi sholat kita lari. Jangan sampai kemudian kita malah berbuat dosa. Dosa yang kecil saat kita tidak minta ampun kepada Allah akan menjadi besar.
Dan ketika kita bangga dengan dosa-dosa kita, maka dosa itu, kata Rasulullah, tidak bisa diampuni. Seluruh dosa bisa diampuni, kata Rasulullah, kecuali mujahir, orang yang bangga bercerita dengan perbuatan dosanya. Maka hindari semua itu, sehingga kita ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi